Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Arda Bayu Sastro dari kelas D4ME 5A dengan NRP 03230415. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas besar mata kuliah dinamika struktur terapung, yaitu dengan analisa skipping kapal kontainer carrier Natori. Sebelumnya saya akan menjelaskan dari data kapal saya yang mau saya gunakan untuk menganalisis, yaitu dengan data kapal saya dengan nama Natori, tipenya kontainer, untuk LW-nya 115, lalu LWL-nya 133,42, untuk LPP-nya 126 meter, untuk lebarnya yaitu 21 meter, untuk syarat airnya yaitu 6,014, untuk syarat airnya yaitu 9,2 meter, untuk kecepatannya yaitu 17,7 knot, lalu untuk CM-nya yaitu 0,624, CM-nya yaitu 0,977, CP-nya 0,68, yaitu dengan area operasional Toyama Shinko to Sakai, Jepang, di perairan Jepang. Untuk skenario yang akan saya gunakan yaitu dalam kondisi fluid, kondisi fluid dengan syarat air dengan nilai T kapal dengan asumsi tanpa trim. Lalu dengan kecepatan yaitu slow speed dengan 80%, yaitu dengan nilai 14,16, yaitu full speed dengan 100%, yaitu dengan 17,7. Untuk titik lokasi yang saya gunakan yaitu dengan navigation room, lalu selanjutnya main deck, lalu bridge deck. Untuk long post titik dari 0 yaitu 19,03, offsetnya 0, dan high-nya dari titik 0 19,6. Untuk main deck yaitu dari long post ke titik 0 yaitu 14,2, lalu high-nya 17. Untuk bridge deck yaitu dengan long post dari titik 0-nya yaitu 12, offset dari titik 0 yaitu 0 meter, high-nya dari titik 0. Di sini saya lalu selanjutnya dari arah datang gelombang yaitu saya menggunakan dari BMC sama HC. Untuk sistemnya yaitu saya dengan variasi sistem 2, 3, 4, 5, 6 dengan nilai HS-nya yaitu 0,5, 1,2, 2,5, 3,5, lalu 5,5. Dengan batasan if-nya yaitu dengan significant acceleration di bawah 0,2 gravitasi yaitu dengan nilai sekian, lalu roll-nya amplitude roll rata-rata dengan 12 degree, pitch-nya dengan amplitude pitch rata-rata. Yang pertama yaitu kita buka Maxuf Modeler dulu. Desain Maxuf Modeler saya yaitu dari mata kuliah sebelumnya yaitu dengan rencana umum yang sudah saya buat dan saya akan teruskan untuk menganalisa di dalam tahap dinamika struktur yaitu analisa skipping. Lalu selanjutnya jika sudah selanjutnya yaitu kita masuk ke Maxuf Motion. Yang pertama yaitu kita open desainnya terlebih dahulu, yaitu desain yang sudah saya buka di Maxuf Modeler. Lalu kita inputkan data dari untuk lokasinya yaitu kita ctrl+a banyak 3 kali dengan nama yang pertama yaitu navdeck. Lalu selanjutnya adalah bridge deck. Yang kedua adalah main deck. Main deck. Lalu selanjutnya yaitu bridge deck. Dengan nilai kita kopas navdeck yaitu 19,02 di long post-nya, lalu high-nya yaitu 19,06. Lalu main deck di long post-nya kita 14,2, high-nya di 17 meter, lalu high-nya 17. Lalu di bridge deck itu dengan long post dari titik api yaitu 12 meter, lalu tingginya yaitu 9,2. Lalu kita ctrl V. Oke, lalu selanjutnya di speed kita menggunakan tadi sudah saya bicarakan yaitu dengan 80% dan 90%.
dan 100%, maaf, 100%. Yaitu dengan 80% yaitu 14,6, lalu 17,7 knot. Lalu heading yang kita gunakan yaitu arah datang gelombang. Kita menggunakan PIMC. Lalu selanjutnya HC. Untuk PIMC kita ubah ke 90 derajat untuk degree-nya. Spektra yang kita gunakan yaitu ada 5 tadi. Untuk tipenya yaitu kita kan di perairan arus terbuka tapi Asia yang masih cenderung tenang, bukan termasuk kepulauan, yaitu kita menggunakan parameter Bressnetter. Untuk namanya kita namai sistem pertama, sistem 2, sistem 3, sistem 4, sistem 5, sistem 6. Untuk char height-nya kita copy dari nilai yang sudah ada dari Excel, kita kopikan. Jika sudah, kita melakukan measure holder lebih dahulu dengan nilai 41 sectionnya, maksimum RPM 3, lalu kita OK, analisa, terus damping factor 0,075, fps-nya 0, OK, lalu kita melakukan analisis. Kita tunggu sampai proses analisis dari max of motion-nya sudah selesai. Jika sudah selesai, maka keluar di result hasil data yang telah di running. Maka kita masuk ke dalam yang pertama yaitu ke rekapan terlebih dahulu. Hasil rekap ini muncul dari nilai kita ubah ke PIMC, ke speednya terlebih dahulu 14,6. Lalu ini arah tentang gelombang yaitu ke PIMC. Lalu ini yaitu parameter gelombang. Kita yang menggunakan yang kedua. Kita ambil nilainya dari signification sampai ke pitch acceleration, yaitu dari angka 18 sampai 27, lalu kita sideral C, sideral V. Begitu pula juga di yang parameter gelombang yang ketiga, yaitu 1,6992. Lalu kita copy, kita pastekan nilainya. Oke, selanjutnya kita masukkan yang full speed yaitu di 100% dengan sama tetap di PIMC ke parameternya, yaitu kita kembalikan lagi ke pertama, yaitu dengan nilainya sudah tertera dari parameter ini. Kita ambil datanya dari nomor 18 sampai ke nomor 26. Kita sideral C, lalu sideral V, lalu data yang kita copy. Begitulah sampai ke yang terakhir, kita copy, lalu kita masukkan datanya. Selanjutnya yaitu di arah datang gelombang yaitu di HC 180 degree. Kita turunkan ke 80%, kita kembalikan lagi ini parameternya Bressnetter yang pertama. Untuk nilainya kita mendapatkan yaitu wave motion-nya 0,01, lalu pitch acceleration-nya 0,029, kita copy, kita pastekan. Lalu yang keempat juga sama, kita copy, kita pastekan. Begitu pula sampai angka parameter yang terakhir. Lalu selanjutnya yaitu ke full speed 100% di 17,7 knot, tetap di HC. Lalu parameternya kita kembalikan lagi ke yang pertama, sideral G, sideral V. Lalu ke yang ketiga langsung saja di 2,0 di 2,50. Lalu yang terakhir yaitu di 5,5.
Lalu selanjutnya kita masukkan di indeks kenyamanan. Data dari indeks kenyamanan yaitu dari nilai yang terakhir sendiri. Kita langsung di run update lebih dahulu, yaitu dari nilai ini SM di angka 40, kita masukkan nilai RMS-nya. Kita balikin ke 14,6, lalu ininya 2, lah ini kembalikan ke PIPSI. Jadi kita copy nilainya, yaitu berdasarkan dengan nilai yang sudah ada. Jadi ini kita masukkan di nilai RMS-nya, yaitu kita copy, kita paste. Kita copy, kita paste, lah nilainya sudah ambil. Begitu pula dengan seterusnya, yaitu dengan HS dengan parameter 3, 8,34, lalu parameter 4, 24, 138, lalu parameter selanjutnya. Lalu selanjutnya di main deck juga kita melakukan copy. Kita kembalikan lagi ke 2. Di kecepatan 80% di kondisi PIMSI. Kita lakukan copy di RMS-nya. CTRL-C, CTRL-V. Nah, begitu pula dengan selanjutnya, yaitu dengan parameter keempat, kelima, dan keenam. Caranya dilakukan berulang. Untuk selanjutnya yaitu kita masukkan ke MSISM. Yang pertama yaitu dengan Navtec di PIMSI 80%, 2, 0,138, yaitu dengan kita CTRL-C di angka M0 ini. Kita CTRL-C, lalu CTRL-V. Begitu pula di parameter keempat, yaitu di CTRL-C. Lalu di CTRL-V. Begitu pula kita ulangi lagi sampai berulang. Lalu selanjutnya yaitu ke 100% di HITSI, di Navtec, tetap di Navtec, kita kembalikan lagi ke kita mendapatkan nilai 0,03, lalu kita CTRL-C, CTRL-C, lalu di CTRL-V. Jika sudah selesai semua dari nilai yang kita copy paste dari hasil data yang sudah diolah dari Maxuf Motion, lalu selanjutnya kita ke operabilitas. Di operabilitas kita mendapatkan nilai dari HS-nya 0,5 dengan N5610, tinggi gelombang maksimum yaitu 2,88 34,99. Ini kita dapat nilaikan dari, nanti kita jelaskan. N-nya 5610, 1,2 dengan nilai 16.493, HS 2,5 yaitu 25.670, untuk AS 3,5 yaitu 20.161, untuk AS yang ke 5 yaitu 4,5 di 12.625 dengan total 80.559. Untuk operability-nya yaitu kita mendapatkan sebuah nilai 80,56%, lalu tone time-nya yaitu 19,44. Untuk tinggi gelombang, umum batasan gelombang yaitu kita mendapatkan sebuah hasil. Yang pertama dari significant if acceleration, yaitu dengan tinggi gelombang dengan batas 2,88 meter, 3499. Lalu selanjutnya yaitu amplitude roll rata-rata di 3,1427 meter. Lalu di amplitude roll rata-rata dengan 2,89328 meter. Ini adalah hasil data Excel yang sudah diolah dari
Max of Motion, yaitu menyimpulkan bahwa tinggi gelombang maksimum adalah 2,88349